kitabmu Alkitab berarti masuk ke dalam zona Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab. Bawa lagi. Masuk ke Al-Quran. Kitabmu masuk ke Al-Quran. Kitabmu sendiri yang masuk ke Al-Quran. Karena kau menyebut kitabmu yang dari barat itu, surat kabar dari barat itu, dan sebutan Alkitab. Dengan kata lain, kamu memasukkan kajian-kajian Al-Quran itu nembus sampai ke jantung pertahanan Kristen. Paham? Siapa suruh lu main-main dengan Al-Quran? Lu sendiri yang mau kan? Ketika kamu berbicara mengenai Alkitab, maka Al-Quran datang menyemes kepala kalian. Tendangan putar tanpa bayangan. Itu dari Quran tuh. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Coba Anda menyebutkan tabablia atau biblos atau biblika, enggak masuk di sini. Celakalah orang yang menuliskan sebuah Alkitab dengan tangannya sendiri. Tuh, kena kau kan? Jadi kalau Anda tidak ingin dibahas kitabnya, jangan lagi menyebutnya Alkitab. Karena Al-Quran menyebut kata Alkitab, sementara original teks kitabmu itu tidak ada kata Alkitab. Siapa suruh? Masih mau kau datang besok? Ayolah saudara-saudara Kristen, hadirkan pendeta-pendeta kalian tuh, yang kalian setiap bulan bayar 10%. Hadirkan di sini. Bang Suma bisa mengikuti irama mereka berdiskusi. Silakan. Saya mau bertanya, Bang. Ya, Afi dari Kristen apa Muslim? Iya, saya Kristen, Bang. Dari Katolik? Dari kemarin. Dari Katolik ya, Bang. Katolik apa Protestan? Katolik, Bang. Apa yang mau ditanyakan, Vi? Saya begini, Bang. Saya pernah berdiskusi sama teman saya seagama Kristen. Saya pernah belajar melihat di kitab saya di Alkitab di Nehemia ayat 8 nomor 7. Itu kitabnya Yahudi itu, Bang. Iya, Bang, di Nehemia 8 ayat 7. Oh, kitabnya Apakah Yahudi itu memang Nehemia benar 8 waktunya. Apakah itu sholat benar, Bang? Yes. Atau apa? Betul. Benar. Itu betul itu. Karena kenapa Sementara, dikatakan muka sampai ke tanah? Ya kan? Mengangkat tangan, lalu berlutut, lalu apa? Bersujud. Itu sholat tuh. Itu sholat. Jangankan Nehemia, Yesus aja pun itu diperintahkan sholat. Nabi-nabi yang lain pun itu diperintahkan sholat oleh Allah. Semua para nabi ketika diutus, mereka diperintahkan sholat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Datanya akurat, masih suci sampai hari ini. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Tuh perintah salat kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda membawa Nehemia 8 nomor 7, mereka memang salat. Yesus salat. Matius 26 nomor 39. Gitu saudara. Jadi seluruh nabi itu salat. Bukan seperti yang Anda praktekkan di gereja. Mereka salat. Iya, Bang. Dan saya bertanya kepada teman saya, di Alkitab itu bahwa tertulis itu kita mengucapkan amin dan mengangkat tangan dan bersujud. Kenapa kita di gereja tidak melakukannya, sementara di hari 25 Desember yang tidak ada di Alkitab kita tetap melakukannya? Dan jawab teman saya, udah kita imani saja. Apakah itu benar untuk diri saya atau gimana, Bang? Ya nggak bisa dong. Kalau Anda berprinsip seperti itu, Anda justru membenarkan kemudian ajaran Islam. Ajaran Islam ketika datang kemudian membahas kitab saudara, apa kata Al-Quranul Karim? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana
awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kalian berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah melalui Ibrahim, Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Apa kata mereka? Tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun. Coba tanya pendeta besok, Pak Pendeta, ya paman, kita ini ke gereja nyanyi kayak begini, ini ikutin siapa? Apa kata pendeta? Yang ngikutin pendahulu kita, nenek moyang kita. Hei nenek moyang, ya paman, siapa yang Anda ikuti? Seperti ini keadaannya. Nenek moyang mengatakan apa? Ikut sama Om Paulus. Om Paulus, siapa yang ngajarin? Nggak ada. Malah bisa-bisa Paulus mengatakan, tidakkah kau baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bahwa aku bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kenapa kalian masih Kristen? Padahal Bible kalian pegang. Di situ tertulis saya bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba, kalau Paulus aja bertobat dari ajaran Kristen, kenapa ente pada tidak bertobat? Coba baca Kisah Para Rasul 21. Bertobat nggak Paulus itu dari mengajarkan ajaran Kristen? Bertobat. Ayolah saudara-saudara, mari kita belajar menggunakan akal sehat kita, membuka hati untuk belajar. Islam ini datang untuk apa sih? Islam kenapa lebih banyak membahas tentang umat terdahulu daripada membahas Nabi Muhammad sih? Kenapa? Karena Islam datang untuk menyelamatkan kita semua. Cuma saya potong. Apa yang kau potong, Paulus? Bapak dibilang nyanyi itu dari mulut kami. Anda tahu Yahudi bernyanyi, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya itu syariat mereka, Bung. Mazmur 140. Sabar dulu. Kami sampai sekarang Kristen itu bernyanyi di gereja. Sabar saudara, sabar. Dengarkan pamanmu ini ngomong. Dengarkan. Mazmur 147 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum Taurat, hukum menyanyinya Bani Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada Kristen. Lu mau apa sekarang? Lu mau apa? Dalil mencatat seperti itu. Kamu menyanyi itu ikut siapa? Sementara hukum Tuhan, kaidah-kaidah yang datang kepada Bani Israel, Bani Yakub dan orang Israel Yahuda tidak diberikan kepada orang Kristen. Lu mau apa? Yesus dari mana? Yesus mengajar Yesus mana? Orang Yahudi dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Itu menyanyi sekarang karena emang Yesus itu mengajarkan Kristen? Kristen itu yang diajarkan oleh para murid Yesus. Itu bagus kau sudah akui. Yang saya tanya, Yesus pernah mengajarkan Kristen enggak? Ayo, tenangkan hatimu. Islam datang untuk menuntun kamu kepada rahmatan lil alamin. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Minimal kalau Tuhan tidak mendirikan agama, minimal Anda sudah harus mengakui bahwa ternyata agama Kristen itu tidak didirikan oleh Tuhan Anda sendiri. Sejak kapan Tuhan menciptakan agama? Sejak kapan? Berarti Kristen itu ciptaan siapa? Kristen itu ciptaan siapa? Ya sudah, kalau begitu Kristen itu ciptaan siapa? Otaknya itu otak dipakai. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan memberikan aturan firman-Nya kepada manusia melalui nabinya. Gantian. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Yesus di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Tetapi tidak. Hei, Yesus sendiri mengatakan begitu konon. Jika agamamu tidak lebih bagus dari agama Yahudi, kamu tidak bisa masuk surga. Ayo, itu kata Yesus. Agama lu mau apa? Yahudi di mana? Itu kata Yesus Matius 5 nomor 20, Cak Ayu.
Iya, agama maksudnya itu memberitakan firman Tuhan. Yang itu adalah suku. Tadi katanya agama. Tadi katanya agama tidak diciptakan. Agama itu artinya tidak tadi kacau. katanya agama Sebuah tidak diciptakan. Memberitakan firman Tuhan. Tadi Yahudi katanya itu adalah suku, agama tidak diciptakan. Suku Yahudi itu bukan mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Lalu Kristen ini dari mana? Kristen adalah yang dibentuk oleh para pengikut-pengikut. Ya itu dibentuk oleh manusia. Berarti agama Kristen itu buatan manusia, betul? Iya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Berarti agama Kristen itu buatan manusia, betul? Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Iya. Berarti agama Kristen itu buatan manusia, betul? Manusia. Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Bukan Tuhan, kuclok. Yang kutanya, berarti agamamu itu buatan manusia, betul? Ya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Balul. Ya sudah, Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Berarti Kristen yang dirikan siapa? Paulus. Udah. Itulah security, nggak usah soal. Saya security. Iya, saya security-nya umat Islam. Saya menjaga umat Islam supaya tidak jadi binatang kayak kau. Paham? Jangan sok-sokan kau. Seberapa gimana lagi? Ini sudah takdir saya menjadi security, menjaga akidah umat Islam dari ronrongan setan kayak kau. Lu mau apa sekarang? Nangis. Agama tidak diciptakan Tuhan. Lah Kristen yang siapa buat? Siapa yang buat Kristen kalau bukan Tuhan? Oh, bukan agama. What? Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Lu mau apa? Kau dipijak sama Bible sendiri, ditampar sama Biblemu sendiri. Masih mau kau datang besok? Bang Suma ini dan kawan-kawan hadir di tengah-tengah kalian hanya memberikan edukasi. Jangan dibantah dengan emosi. Karena emosi pun kalian tidak akan pernah bisa mampu mengalahkan keadaan di komal. Tinggal dipijak, keluarkan, ting, keluarlah Anda ke bawah. Jadi nggak usah emosi. Bertanya, diskusi kita baik-baik gitu. Jangan, kasihan si Dosma nanti melapor sana sini, ujung-ujungnya celana dalamnya yang robek. Kasihan dia nanti jadi pengawas, jadi bampol. Ya, bikin piti-piti dengan Kristen pakai hijab, nyebut-nyebut Yesus, memuja-muja Yesus pakai jilbab Islam dia. Jangan, kasihan si Dosma. Ya, sibuk lapor sana sini, tidak tahu masalah apapun dilapornya. Bang Suma yang dijebak supaya Bang Suma kemudian menggunakan baju yang ada tulisan Bible. Bang Suma tolak, Bang Suma yang dilampor. Nah, itulah, entah di mana sekolah itu si Dosma. Orang yang dijebak untuk melakukan maksiat dalam hukum agamanya, justru dia yang dilaporkan. Hukum di mana dia belajar? Jangan-jangan dia lulusan ini, kampungnya Bang Handi. Di mana Bang Handi? Kampungnya Bang Handi? Bang Handi? Belajar hukum di mana si Dosma itu? Ya, di Burundi. Di Burundi dia belajar. Jadi kita diskusi baik-baik aja, diskusi baik-baik. Diskusi kita baik-baik. Bang, ada kayak begini. Jangan datang-datang emosi. Karena kalian belum sanggup untuk menakut-nakuti Bang Suma, belum. Sudah kubilang kan? Ya, saya ini teman-teman beladiri nih, masih ingat kan slogan saya ketika saya mengajar atau saya sementara di kader pada saat di perguruan? Apa kata saya? Belum ada di antara manusia-manusia yang hadir di sini yang bisa mengalahkan saya bertarung fisik. Itu dulu. Sekarang belum ada manusia-manusia yang bisa mengalahkan saya bertarung logika di sini terkait dengan agama. Orang Kristen khususnya. Belum. Ya, jadi bukan sombong, enggak. Cuman marilah kita belajar. Mari kita belajar, pelan-pelan kita belajar. Kalau perlu Dosma ajak ke sini biar ku tatar tentang Bible dia. Ku ajarin Bible. Jangan cuma sibuk goyang sana, goyang sini, memalukan. Laki kok kayak gemulai kali.
Kita belajar baik-baik sini, belajar. Ya kan ya? Kita belajar membahas tentang Quran boleh, silakan. Tanya tentang Al-Quran silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak sanggup, saya limpahkan ke guru-guru saya. Ada Dinda Tatha di sini, ada Dinda Alif, ada Bang Arif. Nggak takutnya saya Anda tanya tentang Al-Quran. Karena Islam tidak saya wakili sendiri. Islam itu agama kami. Siapapun punya kewajiban menjelaskan. Saya tak sanggup, ada guru saya. Kan begitu. Begitu juga pendeta kalian. Kalian tidak sanggup, suruh pendeta ke sini, pasang badan di sini, biar kita diskusi. Kenapa Islam Kristen harus diskusi? Ya harus wajib. Karena Kristen adalah agama syiar. Islam juga agama syiar. Kristen diajarkan untuk mengkristenkan orang. Kalau Islam diajarkan menyampaikan Islam ke orang lain. Mana tahu mereka bisa dapat hidayah, tertolong. Gak usah nyerang-nyerang pribadi. Satpam lah, tidak buka masker lah. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Apa lu pikir tidak ada orang Kristen satpam? Banyak. Anak-anak saya banyak Kristen satpam. Gimana sih? Kan tidak enak kalau aku sebut namanya di sini. Satpam-satpam saya yang beragama Kristen itu banyak. Kalau kau maksa saya, aku sebut nanti namanya di sini. Tidak usah kayak gitu bawa profesi. Satpam itu pekerjaan mulia. Banyak orang jadi tentara karena bapaknya satpam. Banyak orang jadi polisi karena bapaknya satpam. Banyak orang menjadi jenderal, tadinya orang tuanya satpam. Banyak kepala cabang kantor-kantor BUMN yang tadinya satpam. Saya terangkat pertama kali di Bank BTN Syariah. Asal Anda tahu, kepala cabang pertama di Makassar BTN Syariah itu mantan penjaga malam. Paham kau? Satpam yang tugasnya dinas malam. Jadi jangan profesi. Paulus apa pula pekerjaan Paulus? Hei, Paulus pekerjaannya apa rupanya? Sebelum dia menjadi pendiri agamamu, Paulus itu kerja apa rupanya? Profesor dia? Apa? Branch manager? Direktur. Paulus itu apa dia? Kepala koperasi simpan pinjam kah? Atau apa jabatan Paulus itu sebelum dia jadi rasulmu? Kau hina kali satpam itu. Mau tahu nggak di Indonesia ini ada jutaan satpam? Nanti kau dikeroyok satpam mati kau. Kau bawa satpam. Satpam. Kenapa satpam itu? Belum tentu juga kau lulus kalau kau daftar satpam. Sudahlah kakimu bentuk 8, bibirmu monyong, gigimu lobang-lobang di mana-mana, matamu juling, gigimu nggak pernah kau sikat sejak kau lahir. Terima satpam mana bisa? Satpam masuk satpam itu sama sulitnya daftar polisi, kau tahu? Kau bawa satpam, kau bawa profesinya orang. Nanti kalau kau lihat saya kerja, saya pakai baju cleaning service. Saya kadang menggunakan pakaian driver. Saya kadang menggunakan seragam satpam. Saya kadang menggunakan seragam manajer. Saya kadang menggunakan seragam staf biasa. Gila nanti kau. Saya ini jabatannya area manajer yang membidangi tentang SDM, tenaga ahli daya di BUMN. Gila nanti kau. Lucu kau ini. Bawa profesi satpam. Bapakmu belum tentu punya kerjaan. Kau sendiri belum tentu juga kerja. Coba sekarang kau ke bank melamar jadi satpam. Paling kau diludahin di sana. Cuy, jadi satpam. Kodenya kayak gini. Jadi nggak usah kau hina profesi, jangan. Kita diskusi-diskusi aja, kan ada Bible, ada Quran. Ini lintas agama, kok bahas lintas pekerjaan. Jangan kayak gitu teman-teman Kristen. Bersyukurlah kita karena kita bertemu dengan agama di luar kita yang peduli tentang kita. Hindu ada nggak peduli dengan kalian? Nggak ada kan? Buddha ada nggak peduli? Nggak ada. Cuman Islam yang peduli dengan kalian.
Ketika kalian mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk, Islam datang menasehati. Enggak loh kawan, Nabi yang datang itu enggak mati terkutuk loh. Ini datanya di Bibelmu, di Quran kami juga ada. Harusnya kau berterima kasih loh. Islam begitu perhatian dengan kalian. Hindu ada enggak perhatian dengan kalian? Enggak ada kan? Padahal keyakinan yang kita bawa ke alam kubur itu yang menentukan masa depan kita nanti di kehidupan berikutnya. Orang Hindu enggak peduli sama kalian. Berarti Islam yang begitu peduli, artinya Islam peduli tentang keselamatan kalian. Terlepas Anda mau terima ataupun tidak, mari diskusi. Bang Suma, ya paman, kenapa kau mengatakan Yesusku tidak disalib? Ya aku jelaskan. Bang Suma, ya paman, kenapa kau katakan bahwa Kristen itu dijamin neraka? Ku jelaskan. Setelah ku jelaskan, ada data, tinggal kamu renungkan. Jangan kamu pikir dengan modal joget-joget kau sudah bisa dijamin surga. Enggak begitu. Yang bisa membuat kita kepada keselamatan itu adalah akal kita. Akal ini yang Tuhan titip ke kita. Nih akal tak kasih samamu supaya kau bisa menjalani hidupmu dengan menapaki kebenaran-kebenaran yang ada. Nih ku utus para nabi, ku utus kitab suci. Nih akalmu pakai. Gitu. Bukan didoktrin, didogma, enggak. Satu-satunya agama yang memperhatikan keselamatan orang di luar Islam itu cuman Al-Quran. Hanya Islam yang peduli. Jangan Anda mengatakan ini kok dibenci kali siang malam bahas-bahas Bible. Enggak. Lihat dari sisi positifnya coba. Jangan dari negatifnya yang Anda lihat. Baca Bible, baca Al-Quran, baca terjemahan Quran. Adakah Yesus yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang kalian katakan itu sebagai Tuhan? Di Al-Quran seorang nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel dihinakan, dinistakan. Ada enggak? Enggak ada. Ketika kemudian di dalam Bible Matius 1, Lukas 1, Yesus ibunya dihinakan di situ, difitnah sebagai orang yang melakukan tindakan yang tidak baik. Yesus dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi di Talmud, Yesus anak zina. Adakah kemudian Bible Anda membela keadaan itu? Enggak ada kan? Yesus dituduh sebagai anak zina oleh tuan rumah Bani Israel. Baca dalam Talmud. Kitabmu muncul kemudian, ada enggak memperdulikan fitnahan itu terhadap Yesus? Ada enggak? Ada enggak kitabmu kemudian membersihkan nama Yesus dari fitnahan tuan rumah? Di mana Yesus lahir? Yaitu di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel punya kitab tafsir namanya Talmud yang menuliskan Yesus itu adalah anak zina. Ada enggak kitabmu kemudian mensucikan fitnahan itu? Enggak ada kan? Hanya Al-Quran surah Maryam yang membersihkan fitnahan-fitnahan Talmud terhadap Tuhan yang kau sembah itu. Terhadap manusia yang kau sembah itu maksud saya. Coba tunjukkan di Bible-mu. Ada enggak dia membela Yesus ketika difitnah oleh Yahudi dia anak zina? Ada? Ada enggak di Bible-mu ketika kitabnya orang Yahudi Talmud mereka mengatakan ibunya Yesus itu adalah pesina? Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, sekarang kamu berselancar ke terjemahan Al-Quran surah Maryam. Bagaimana kitab suci Al-Quran membersihkan namanya Siti Maria itu? Kau baca terjemahan Al-Quran surah Maryam, bagaimana nama dari manusia yang kau katakan Yesus itu dibersihkan di sana. Dari sejak bayi, dia sudah membela harkat dan martabat ibu yang mengandungnya dengan susah payah. Asal kamu tahu. Tapi di kitabmu apa? Bukannya membela kemudian ibu Maria. Bukannya kemudian membela Yesus yang difitnah. Malah kitabmu mengatakan apa? Maria yang menyembah kepada anaknya. Bayangkan itu. Yesus tidak pernah memanggil satu kali pun kepada ibunya dengan panggilan yang santun selayaknya anak kepada ibunya. Wahai ibu. Gak pernah. Selamanya dia memanggilnya apa? Wahai perempuan. Bukannya membela keadaan yang ada di tengah-tengah Bani Israel terhadap Yesusmu. Malah kau nambah-nambahi kitab itu. Kitabmu itu malah menambah-nambahi keadaan semakin terpuruk. Bahkan kitabmu mengatakan mati tergantung kan. Terkutuk pula kan. Mana pembelaanmu?
Kristen dihinakan di tengah-tengah Bani Israel. Kristen dinistakan di tengah-tengah Bani Israel. Dikatakan sebagai anak zina, dikatakan sebagai manusia terkutuk. Apa yang telah Bible belah terhadap Yesus? Ada? Tidak ada. Yesus tidak terkutuk, Bang. Yesus tidak terkutuk. Itu menurut kemanusiaanmu, tapi menurut keagamaanmu. Galatia 3 nomor 13, dengan cara terkutuk, dengan menjadi kutuk. Oke. Sekarang gini, Bang. Aku tanya nih, Bang. Aku boleh nanya nih, Bang. Silakan. Menurut Abang nih, hukum Taurat itu kutukan atau tidak, Bang? Bukan. Siapa bilang? Ulangan 27 nomor 26, justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat yang terkutuk, bukan hukum Taurat yang terkutuk. Di mana kau dapat bahwa hukum Taurat itu kutuk? Di mana? Ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin? Ya, konsep kan, agama kamu kan? Nah, makanya itu, Bang, karena Abang itu hanya asumsi saja. Jadi Yesus itu tidak terkutuk, begitu, Lah, Bang. kalau Yesus tidak terkutuk, apa tujuan Paulus mengatakan itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertama, dari mana hukum Taurat itu kutuk? Tidak ada, itu fitnah. Yang kutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Bukan Taurat yang terkutuk, tapi orangnya. Nah, kenapa Paulus mengatakan kemudian yang terkutuk itu adalah Taurat? Bukan kutukan. Hukum Taurat bukan kutukan, Bang. Kristus telah menebus kita dari dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Itu Anda jawab. Iya, tapi hukum Taurat itu bukan kutukan, Bang. Gitu. Ya memang betul. Nah, sekarang Yesusnya menjadi kutuk atau menjadi mulia? Anda lah punya kewajiban itu menjawab. Karena Yesus datang bukan untuk karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Terlepas daripada itu, saudara, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Karena bukan roh kebenaran yang datang kepada Paulus, maka dia mengatakan Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Siapa yang datang kepada Paulus? Kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 12, bukan manusia yang datang kepadaku. Berarti bukan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Yang datang kepada dia bukan manusia, tapi Mesias. Ingat, di Islam dan juga dalam pengajaran Yesus sama-sama mengatakan bahwa iblis itu bergelar Mesias juga. Dajjal itu juga bergelar Al-Masih, Mesias. Nah, Paulus mengatakan jadi yang datang itu siapa, Bang? Mesias palsu. Mesias palsu. Yang kedatang ke Paulus itu kan berupa cahaya gitu, Bang. Nah, betul. Kalau menurut Abang nih, cahaya itu apa coba? Yang dimaksud Iblis. itu cahaya itu siapa? Iblis. Namanya siapa? Iblis. Iya, menurut Yesus, sabar. Menurut Yesus, ini kan ada namanya, Bang. Iya, Mesias kan? Iblis. Coba Anda baca di Alkitab, Bang. Kan ada nama-namanya, Bang. Mau Lucifer, Beelzebub. Tapi Yesus mengatakan penyesat yang datang sesaat dia telah terangkat ke langit itu bernama Yesus Kristus. Paham? Dari mana dasarnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Pakai akal tapi ya. Pakai akal. Silakan Anda baca. Lukas, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yang lain yang dibawa, yang 4.000 orang ini, teman-teman yang ada di YouTube juga silakan Anda buka Bible atau di Google aja. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa nama iblis yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Di sini Yesus di sini menjelaskan bahwa ke masa depan nanti itu ada nabi-nabi palsu begitu. Kok masa depan? Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, kok masa depan pula?
Dia berbicara dengan orang yang ada di depannya, yang hidup sesamanya kok masa depan pula. Aku berkata kepada kamu, kamu siapa? Ke-12 muridnya, ke murid-muridnya. Kok jadinya masa depan pula? Anda ingin menutupi diri kalian? Anda ingin menutupi Paulus? Ya sebentar Bang, kita kembali ke cahaya tadi. Itu cahaya tadi. Cahaya. Oke, saya kasih data. Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Dah, selesai. Berapa tadi? Lukas Cahaya 10 18. Oke, cahaya ini kan iblis. Ya, Oh, ntar saya buka Bang ya. silakan. Silakan. Yang saya maksud ini iblis ini siapa namanya begitu? Iblis itu datang mengatasnamakan Yesus. Cak Ayu. Alamak. Dasar abang mengatakan bahwa iblis yang jatuh ini seperti kilat dari mana dasarnya? Kan Yesus mengatakan penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Menggenapi itu kan? Di sini kan, di ayat ini kan Yesus sendiri berkata, dia sendiri loh yang berkata Bang, bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit begitu. Dan dasar abang mengatakan kilat ini, iblis ini dari mana dan siapa nama iblis itu begitu? Loh, Paulus kan mengaku Bang. Yesus juga mengaku. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa? Si penyesat memakai nama siapa? Yesus. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus. Kan begitu. Yesus kan berkata, dia melihat ke langit kan. Coba abang simak baik-baik dalam ayatnya nih. Yesus berkata, dia melihat ada iblis jatuh yang seperti kilat dari langit begitu Bang. Nah ini dari langit. Dari langit. Yang iblis yang jatuh ini siapa namanya begitu Bang? Bintang Timur. Bintang Timur, oke. Bintang Timur nama lainnya apa tuh Bang? Lucifer. Oke, Lucifer. Lucifer berarti iblis gitu Bang ya? Ya iyalah, Yesus sendiri mengatakan kok iblis. Kok baca itu Lukas 10:18 apa kata Yesus? Satanas dalam bahasa Yunani. Satanas. Apa itu Satanas? Setan kan, iblis kan? Iya sebentar, kasih waktu dulu Bang. Iblis di Alkitab itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi memang betul. Dalam konsep kekristenan, iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu ada karena baca Yesaya 45 nomor 7, iblis itu diciptakan Cak Ayu. Saudara ciptaan Bang. Saudara Logos. Yesus. Saudara Logos. Terus Pencipta itu cuma satu. Di luar pencipta namanya ciptaan. Siapapun yang bukan pencipta, apapun statusnya, dia adalah ciptaan. Setuju? Pencipta cuma satu. Pencipta ada berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta hanya satu. Nah, iblis pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Itu pintar. Dah selesai. Dan sudah pasti ciptaan itu yang menciptakan siapa? Cuma satu kan? Satu-satunya sumber adalah Tuhan. Berarti Tuhan yang menciptakan iblis. Dah. Dari mana dasarnya iblis diciptakan? Dari mana dasarnya Sekarang iblis pertanyaan diciptakan? saya coba Anda resapi. Pencipta itu satu atau dua? Satu. Yang menciptakan iblis siapa? Pencipta atau iblis bukan? tidak diciptakan. Iblis La tidak haula wala diciptakan. quwata illa billah. Iblis itu malaikat yang berontak, karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Segala sesuatu yang tidak diciptakan, dia pencipta. Berarti Anda ingin mengatakan iblis itu pencipta. Yesaya 45 nomor 7, coba Anda baca. Oke, sebentar. Bahaya ini saudaraku ini. Coba Anda baca. Yesaya 45 nomor 7. Ada Yesaya. Oh, bentar. Di situ ada kata ra. Oke. Ra itu artinya apa? Evil. Evil artinya apa?
Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasi mujur dan menciptakan nasi malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Malang dalam bahasa bahasa Yunani Ibraninya apa? Di sini tidak ada kata iblis. Mana iblisnya? Tidak ada di sini kata iblis. Ini Yesaya diwahyukan pakai bahasa apa dulu? Ibrani. Ibraninya malang apa? Oh, saya itu bukan kapasitas saya tidak. Makanya saya ajarkan. Makanya saya ajarkan. Malang dalam bahasa Ibrani itu ra. Ra itu adalah evil. Evil apa? Evil apa? Evil itu apa? Ini salah. Ini ayat ini bukan menceritakan, bukan berisi tentang penciptaan iblis. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sudah sangat jelas-jelas Allah mengatakan di situ bara, penciptaan. Kata bara itu penciptaan, menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apa sih saudaraku ini? Lembutkan hatimu. Jangan kau pakai imanmu dulu, pakai akalmu dulu. Dialah Tuhan yang menciptakan. Iblis tidak diciptakan. Bagaimana ceritanya? Iblis itu ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tidak diciptakan. Iblis tidak diciptakan, tapi karena iblis itu adalah malaikat yang berontak, malaikat. Sekarang saya tanya samamu, ada tidak di luar daripada Tuhan yang ada dengan sendirinya? Setara dengan Tuhan, ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa Anda mengatakan iblis tidak diciptakan? Dengan Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, tapi iblis itu ada, berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu, saudara, saudara, dan sebat dulu. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas setan, berkuasa atas malaikat, berkuasa atas semua ciptaannya. Jangan Anda berpikir kalau ada setan, ada menyetarai Tuhan. Tidak. Setan itu makhluk yang tak ada artinya sama sekali dibandingkan Tuhan. Tuhan menciptakan kebaikan, keburukan, kejahatan, semua Tuhan ciptakan. Di bawah kendali Tuhan. Iblis itu hanya sampah di hadapan Tuhan. Jangan kau mau melebih-lebihkan iblis. Oh, iblis kalau nanti diciptakan seakan-akan. Enggak. Justru kalau Anda mengatakan iblis di situ tidak ada kata iblis. Illa billah. Yes. Di Yesaya itu tidak ada kata iblis di situ, Bang. Tidak ada kata iblis di Yesaya itu. Karena Anda menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Coba terjemahannya Anda memang. Ya. Sekarang yang mana yang betul? Terjemahannya atau bahasa aslinya? Ini kan sudah diterjemahkan. Ya kan saya pakai Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Ya, ini tapi saya kemudian tidak bisa terbodohi dengan itu. Saya harus sumbernya. Abang data-datanya ada nggak? Coba aja buka di Alkitab Sabda. Buka di Alkitab Sabda. Malang itu artinya ra. Ra itu artinya jahat. Jahat itu syaitan. Iblis. Epil itu iblis. Kok susah kali kawan-kawanku ini. Kenapa rupanya kalau iblis diciptakan? Kenapa rupanya? Derajat Tuhan rendah? Tidak. Justru kalau iblis tidak diciptakan, kita ini sama seperti kambing. Kutanya sama saudara dulu. Kutanya dulu sama saudara. Kambing itu masih digoda setan tidak? Ya tidaklah. Tidak. Makanya kambing tidak pakai baju, tidak pakai celana, santai aja dia. Kita manusia kalau tidak digoda sama iblis, mana mau kita berpakaian? Adam, telanjang dia Adam itu. Begitu digoda iblis, barulah tahu mana baik, mana buruk. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Tidak ada kemudian malaikat kalau tidak ada iblis. Semuanya dicipta oleh Allah berpasang-pasangan. Inilah kelemahan saudara Kristen. Sok-sok suci, iblis tidak diciptakan. Siapa bilang? Segala sesuatu, iblis ke, setan ke, popo, pararang, padale, bom-bom, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan itu tidak di bawah ada kata iblis. Di situ tidak ada kata iblis. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak punya otak.
paham. Saya katakan di terjemahannya memang tidak ada kata iblis. Karena ada cakupan yang kemudian digaungkan ke seluruh dunia oleh agama Kristen, menghilangkan original teks untuk menggiring manusia menyembah kepada Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Ini jelas-jelas kitabnya orang ada kata roh. Roh itu artinya evil. Evil itu iblis, jahat. Oke, sebentar bang. Sebentar bang. Kristen mana yang percaya iblis itu diciptakan? Coba bang. Berarti iblis sudah berhasil memahamkan kalian kalau iblis itu tidak diciptakan selayaknya Tuhan. Silakan Anda terima itu. Ternyata iblis setara dengan Tuhan. Anda aminkan. Iblis ternyata setara dengan Tuhanmu. Iya, Kristen mana bang? Coba tunjukkan. Denomnya semua Kristen. Iya, saudara, semua Kristen itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Kristen itu memahami Kristen tidak diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan iblis ini, berarti setara nggak dia dengan Tuhan? Jujur, kamu jujur sekarang. Jujur, iblis tidak diciptakan. Selain iblis yang tidak, oke, selain iblis yang tidak diciptakan siapa lagi? Mampus kau di sini. Yes, cuman iblis yang tidak diciptakan karena Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan diciptakan tidak? Allah tidak menciptakan kejahatan. Saya tidak tanya itu. Tuhan diciptakan atau tidak diciptakan? Ya tidak diciptakan lah karena tidak diciptakan. Berarti ada berapa yang tidak diciptakan? Ada berapa yang tidak diciptakan? Cuman satu yang tidak diciptakan, nenekmu yaitu kejahatan. Tadi kau mengatakan iblis tidak diciptakan. Sekarang kau katakan satu yang tidak diciptakan. Dengan kata lain, kau di matamu, di konsep keyakinanmu, iblis dan Tuhan itu sama. Mampus sudah kau. Udah diajarin baik-baik. Malaikat yang berontak, iblis dia berontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Sekarang nasi itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Tidak, karena dia dari beras. Kan tuyul. Kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua entitas di alam jagat raya ini yang tidak dicipta, iblis dan Tuhan. Berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. Itu koplak namanya. Kristen mana bang yang percaya? Tidak ada. Berarti itu kan hanya pemahaman Anda saja begitu. Berarti kesimpulan saya adalah seluruh Kristen di dunia menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Sama-sama. Kristen ini di dunia ini ada 2,5 miliar. Silakan semua Kristen mau 1.000 miliar. Semua Kristen ada 10.000 miliar orang Kristen sedunia menyetarakan antara Tuhan dengan setan. Ya, itulah kau agama Kristen. Kesimpulan saya, menurut saudara Eva Logos, Kristen sedunia menyetarakan iblis dengan Tuhan. Sama-sama dua kekuatan yang tidak diciptakan. Dari mana setaranya bang? Dari mana setaranya bang? Bahlul, kau mengatakan Tuhan tidak diciptakan, kau mengatakan juga iblis tidak diciptakan. Berarti dua-dua kau setarakan sama-sama, bukan pencipta, bukan ciptaan. Berarti dua-duanya adalah malaikat diciptakan, makanya dia jatuh memberontak, makanya menjadi iblis. Kalau begitu berarti Tuhan membuat iblis punya potensi, berarti segala sesuatu yang ada, item-item yang ada di atas jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu ciptaan. Kampret. Nah, saya bilang kampret tapi halus. Jangan Anda lapor sama dosa. Alam semesta ini memang semua ciptaan. Tapi dengarkan saya, Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Dengarkan saya. Menciptakan kejahatan itu hanya dengarkan saya. Anda Allah tidak pernah mengutus iblis. Dengar saya. Anda mengatakan malaikat tadinya. Malaikat itu makhluk baik atau buruk? Sedikit lagi di baik. Makhluk baik. Siapa yang mempengaruhinya sampai dia jahat? Gigit lidah kau. Karena kehendaknya sendiri, dia memberontak. Karena kehendak malaikat itu sendiri. Kenapa dia bisa berontak? Kenapa dia bisa berontak?
Kenapa dia bisa Dia mau seperti menyamai Allah. Allah? Kenapa bisa? Karena dia punya kuasa, malaikat punya kuasa. Nah, kenapa bisa dia menjadi jahat? Karena ingin seperti Allah dengan Berarti kuasanya. jahat itu ciptaan atau bukan? Kan sudah dibilang, karena malaikat berontak. Saya Allah tanya, tidak menciptakan. sifat jahat itu ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Hei Bahlul, keluar juga kan kata Bahlul, tapi halus, jangan kau lapor si Dosma. Kau baca Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Nasib malam itu itu artinya jahat. Ya, Kristen mana? Kristen mana yang percaya itu? Kristen mana coba? Saya katakan seluruh dunia Kristen itu menyamakan Tuhan dengan iblis. Ingat Matius 4 nomor 1. Ingat itu. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu iblis dan Tuhannya itu sama-sama roh. Paham? Yesus dicobai oleh roh. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis yang adalah roh. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, karena Tuhannya dan iblis itu sama. Alhamdulillah malam ini petunjuk sudah datang kepada kami umat Islam. Ternyata Kristen sedunia menyatakan keadaan Tuhan dengan iblis itu sama-sama adalah tidak diciptakan. Selamat dengan pemahaman Anda. Silakan Dinda Jibril. Iya, Kristen mana yang percaya? Iya, silakan. Saya kan udah katakan seluruh Kristen masuk neraka. Jangan kau tanya lagi Kristen mana. Nggak ada. Semua Kristen masuk neraka. Karena Kristen menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Dah, diam. Dengarkan Tuhan saya. Ini kita tunjukin nih. Ini dari LAI, ini dari internasional, ini keyahudian. Abang mau yang mana? Kasih yang pakai bahasa Bugis deh, nggak ngerti dia. Kristen mana yang percaya iblis diciptakan? Kenapa? Iya, ini makanya yang mana? Kristen itu orang benar. Yang mana? Tiga-tiganya create evil. Mana? Yang percaya iblis diciptakan, tunjukkan. Nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang original teksnya di sini ya. Ini ya. Begitu kita ke sini, Gak percaya dia, Dinda. evil. Gak percaya. Ke Kristen Textus Receptus Internasional, ini KJV. Nomor 7, I form the light, create darkness, create evil. Nggak percaya juga ke Yahudian. Yesaya 45, nomor 7. I make peace and create evil. Tiga-tiganya bilang menciptakan kejahatan. Kristen mana yang percaya iblis Kristen diciptakan? mana pula? Create Kristen jadi evil. acuan. Emang Kristen jadi acuan? Nggak ada Kristen yang mengakui Tuhan menciptakan kejahatan. Nggak ada. Kristen sedunia mengatakan kejahatan dan Tuhan itu setara. Udah selesai. Kristen mana? Nggak ada. Ya, Kristen ada 2 miliar. Jadi nggak mungkin pemahaman 2 miliar ini akan bisa cocok dengan pemahaman kalian ini. Penjelasan dari kitab Kristen juga ini yang bahasa Indonesia yang sederhana ini saya buka nih. Ada pertanyaan. Ini Alkitab Sabda LAI juga ini. Ini kan ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis? Tadi kan dari Perjanjian Lama. Di sini dijelaskan nih. Nih ya. Coba dibaca. Ini punya Kristen ya, bukan orang yang suka Jumatan ini. Nah, ini dijelaskan apa? Ayat-ayat. Nih ya. Ini di sini ayat lainnya menyatakan Kristen coba baca. mana, denom mana, Iblis gereja mana diciptakan oleh siapa? Kristen mana, denom mana, gereja mana? Nah, ini punya kitabnya Kristen ini, Alkitab Sabda. Kristen LAI mana, juga di sini ada. Denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan? LAI denomnya apa? LAI pakai denom nggak? LAI pakai denom nggak? Yang pakai kitab LAI siapa di sini? Anda Kristen pakai kitabnya apa? Katanya pengen terjemahan bahasa Indonesia. Ini ada penjelasannya Alkitab Sabda. Ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis? Di sini jelaskan. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya menyatakan iblis diciptakan oleh sama seperti manusia. Ya kalau Anda nggak mau percaya ya urusan Anda, ya bantah kitab Anda gitu loh. Ya ini bukan kitab kami, silahkan dibantah. Memang untuk Kristen itu ya sebisa mungkin kalau kita berdiskusi
Kami umat Islam mengajak Kristen kembali kepada kitab sucinya, dan untuk Kristen sebisa mungkin membantah kitab sucinya. Itulah poin kami kalau berdiskusi dengan Kristen. Biasanya seperti itu. Jadi lawan Oten, jadi lawan Oten adalah kitabnya sendiri gitu ya. Iya. Begini, sekarang begini, saya analogikan aja ya. Abang ini pencipta motor nih kan. Terus motornya rusak nih motornya. Oke, apakah motor yang rusak itu abang ciptakan? Kalau motor itu dibuat, bukan menciptakan. Iya, maksudnya abang pencipta. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Motornya rusak. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya paham lah, menciptakan Apa? itu kan dari belum ada menjadi ada gitu. Membuat? Ya membuat ya mengkreasikan yang memang sudah ada begitu. Ada bahan bakunya. Iya, ada bahannya tapi memang sudah ada gitu. Enggak gini bang, ini konsekuensi pagan abang. Kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dan nggak maha kuasa. Begini, Sambil ditempel teman-teman. dalam kekristenan itu tidak ada konsep takdir. Oke. Semua Kok ngomongin manusia menciptakan kejahatan? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? tidak menciptakan kejahatan. Berarti nggak maha pencipta. Oke, berarti di Tuhan Anda pencipta segalanya begitu. Segalanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini kamu mau dijawab atau kita mau teriak-teriakan dong sih? Iya, begini. Oke, kan sudah saya jelaskan, malaikat itu karena kehendaknya yang memberontak terhadap Allah, dia ingin menyamakan dirinya dengan. Berarti Tuhan kamu nggak maha tahu juga. Kan malaikat diciptakan sebagai pelayan Allah. Berarti dia nggak maha tahu, dia nggak tahu nih malaikat bakalan memberontak. Ini udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu, nggak maha segalanya. Ini ajaran pagan nih, kekuasaannya lebih dari satu. Berarti pagan ini, bukan monoteis, politeis ini. Kalau saya nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Karena itu kan pemberontakan. Karena segala sesuatu seperti manusia, kita manusia ini tidak diciptakan seperti robot begitu, diprogram untuk melakukan A, tidak bisa melakukan B, mutlak kan yang dilakukan itu hanya A begitu. Iya, berarti Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan kan? Berarti tidak maha pencipta. Definisi maha pencipta apa sih bang? Bang, definisi maha pencipta apa sih bang? Allah itu suci, Allah itu kasih, Allah itu Bang, suci. definisi maha pencipta itu apa sih bang? Tidak pernah menciptakan Bang, kejahatan. coba definisi maha pencipta apa? Maha pencipta itu ya pencipta segalanya begitu. Tapi dia nggak menciptakan kejahatan, berarti gugur maha penciptanya. Itu kan terjadi karena pemberontakan. Nggak maha tahu juga. Emang kebiasaan kafir-kafir ini selalu ngerendahin Tuhannya. Karena kan pada awalnya. Silakan dilanjut Bang Zuma. Ini udah tinggal ini. Kan karena pemberontakan. Tinggal ampasnya. Sekarang gini. Dia memberontak itu karena pengaruh siapa? Saya analogikan aja. Dia memberontak karena pengaruh siapa? Ya karena kehendaknya sendiri. Bagaimana ceritanya nih? Ada pasti yang mempengaruhinya sampai dia memberontak. Tidak ada yang mempengaruhi, karena iblis itulah otoritas tertinggi kejahatan. Dia dari dia bermula kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari. Jadi dalil tadi itu salah. Begitu. Dalil yang tadi itu salah. Yesaya 45 nomor 7 itu salah. Salah dalil. Ya makanya tunjukkan Kristen mana, denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan begitu. Kenapa harus Kristen yang menunjukkan itu? Kenapa? Kenapa harus Kristen? Kenapa bukan kitab suci yang menunjukkan itu? Kenapa harus bersandar kepada Kristen yang adalah pengikut daripada Paulus? Kenapa harus Kristen yang Anda jadikan sandaran? Untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman Anda, karena itu kok jadi pemahaman saya? Kok jadi pemahaman saya? Ini kitab yang Anda anggap suci yang mengatakan itu kok jadi saya? Jadi saya.
itu kan pemahaman Anda. Kalau memang pemahaman Anda benar, pasti ada Kristen denom gereja atau Kenapa gereja jadi manapun pemahaman percaya saya? iblis Kenapa itu diciptakan. pemahaman saya? Ini di kitab. Ini hanya pemahaman Ini kitab. Anda. Ini Kristen kitab 2,5 Anda. miliar, tidak ada yang percaya iblis itu diciptakan. Masih bisa dipertahankan orang kayak begini di sini, teman-teman. Nggak ada faedahnya bang. Lebih Nggak ada banyak faedahnya. Orang nggak waras kayak gini ngapain dipertahankan? Udah kau ke gereja kawan, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ini Bibelnya loh yang menuliskan itu. Bibel curian pun hasil dari terjemahan kitabnya orang pun udah dikasih, dipertontonkan dari 3 bahasa. Masih juga nggak ada orang Kristen. Lah, kenapa jadi orang Kristen kau jadikan acuan? Emang Kristen ini siapa? Kapasitas Kristen dibandingkan kitab Yesaya ini apa? Kitab Yesaya hanya mengatakan Tuhan yang menciptakan apa yang ada di dalam kitab itu, dikatakan kata roh. Roh artinya itu apa? Jahat. Alamak. Susahnya berdiskusi dengan manusia yang otaknya disimpan di pantat. Nih cobalah teman-teman Kristen di bawah yang masih bisa waras. Tengoklah ini. Tengoklah ini. Wakil kalian. Tengoklah. Kita pun dibantah. Bahkan dia menyetarakan antara iblis dengan Tuhan. Tapi memang begitu sih. Kalian kan menyembah roh. Matius 4 nomor 1. Coba kau lihat. Kalau saya kasih pertanyaan di situ, kalian pasti akan kewalahan. Lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh ini siapa? Kenapa kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus? Roh itu siapa? Tuhan kami Bang Suma. Oh, Tuhan kamu kerjasama iblis untuk mencobai Yesus. Hah? Kayak gitu. Tuhanmu katakan, kau katakan, Tuhan saya tidak menciptakan iblis. Lah itu kerjasama Tuhanmu dengan iblis. Itu ya teman-teman, memang susah lah kita diskusi sama orang-orang tak berakal. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan Tuhan kami nggak menciptakan iblis loh. Lah kalau Tuhanmu tidak menciptakan iblis, Tuhanmu tidak bisa membunuh anaknya. Ya kawan ya, lebih baik kita turunkan daripada dia mengganggu kejiwaan kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah kasih data, masih tetap ngotot, mending kita lemparkan ke gereja. Ini siapa ini? Yisrael. Halo, semangat malam Yisrael. Ari. Turun. Kirainmu hebat banget. Itu padahal tadi Gurunda saya tampilkan juga, ternyata di Alkitab Sabda dijelaskan ada penjelasan tentang siapa yang menciptakan iblis, dan itu diciptakan oleh Tuhannya gitu. Sebagaimana dia menciptakan manusia. Tapi malah tanya itu denom apa ya, bingung juga aku. Kalau sumber kitabnya ditanya denom ya repot. Padahal kitabnya menaungi berbagai macam denom masalahnya. Jadi kalau saya melihat ini ya, kalau saya melihat ini, seakan-akan ada tabir yang menutupi mereka supaya mereka ini tidak membocorkan rahasia tentang iblis. Ya kan ya? Benar nggak? Ada kekuatan di mana mereka tidak ingin iblis ini terjamah. Bahkan cenderung berkesan iblis itu setara dengan Tuhan. Betul nggak? Arahnya iya kan? ke sana, Gurunda. Iya. Iya, di situ kepaganan nih bang. Nah, iya, seakan-akan bahwa iblis ini jangan kau jatuhkan derajatnya dengan kau katakan ciptaan. Seakan-akan iblis ini kami bukan ciptaan loh, enak aja. Kami sama seperti Tuhanmu. Tuhanmu bukan ciptaan, kami juga bukan ciptaan. Awas kau ya, kalau kau bilang sampai kami ini ciptaan, sedunia Kristen tak ada yang mengakui kami ciptaan loh. Jadi iblis bisa bilang alfa dan omega juga bang? Ah iya dong. Kan begitu tujuannya itu ke situ. Makanya Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Mesias.
Yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi Mesias. Penyesat juga bisa mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus Mesias. Yesus manusia tapi dia juga manusia. Dia juga Mesias. Yesus Mesias tapi dia manusia. Yang datang kepada Paulus Mesias tapi bukan manusia. Nah, ada dua yang bergelar Mesias. Ada dua yang bergelar Al-Masih. Yesus Al-Masih yang manusia, Dajjal Al-Masih yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa dia itu? Kan gitu poinnya. Nah, sekarang iblis